Domino 2. Luna terkulai di atas tanah, mereka semua melelahkan mata mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka. Laura benar-benar sudah gila, dia mencekik Kristan membuat bocah itu mengalami sesak napas. Luna, Kristan, mereka semua benar-benar panik saat ini. Laura cara mengarahkan pistolnya ke kepala Kristan. Hah, kalian semua akan kehilangan orang-orang ini, ha? Sama seperti aku yang kehilangan kedua orang tuaku, kalian semua akan kumusnahkan hari ini. Laura tertawa terbahak-bahak di depan mereka. Tatapan matanya begitu tajam, dia benar-benar menggila hari ini. Saat yang lain sedang berada di dalam gedung, Laura yang mendapatkan informasi entah dari siapa mengenai posisi Luna dan keluarganya saat ini, dengan segera dia bergegas menuju gedung terbengkalai itu dengan membawa segala kebencian dan dendam dalam dirinya. Dia masuk ke tempat itu lalu menyelinap ke dalam sebuah mobil pan di mana Luna dan Kristan berada. Dia tahu posisi Luna dan Kristan berdasarkan pesan yang diterimanya dari orang misterius. Pesan dari orang misterius yang mengatakan bahwa dia memiliki dendam kepada keluarga Park. Dia mengatakan bahwa akan membantu Laura untuk memusnahkan seluruh keluarga Park. Orang asing itu mengatakan bahwa dia mengenal jelas siapa Laura, Giselle, dan Tuan Anderson. Mendengarkan kabar menarik ini, Laura dengan segera bergegas keluar dari kediaman keluarga Park secara sembunyi-sembunyi sebab dia diawasi dengan ketat oleh pengawal dan BNI. Entah bagaimana caranya Laura bisa lolos keluar dari dalam rumah itu. Dengan segera dia membawa sebuah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan dan kebetulan pintunya terbuka. Dengan cepat dia mencuri mobil itu dan melaju kencang meninggalkan pemilik mobil yang sedang keluar untuk mengantarkan paket. Dia benar-benar bahagia saat mendapatkan info mengenai posisi di mana Luna dan keluarganya sekarang. Dalam pikiran dan hatinya sudah dipenuhi dengan pembalasan dendam atas kematian kedua orang tuanya dan kehancuran hidupnya. Wanita licik itu masuk ke dalam mobil pan lalu membekap Luna dan menarik paksa Kristan. Mereka semua diancam dengan Kristan sebagai sandera. Luna disuruh keluar dan para pengawal disuruh duduk berlutut dan melepaskan senjatanya. Sementara itu, Laura mengambil sebuah senjata yang diambilnya dari dalam mobil di mana Luna dan putranya berada. Saat Luna keluar dari dalam mobil dengan cara diancam, Laura dengan sengaja memukul kepala Luna hingga wanita itu terkulai lemah di atas tanah akibat pukulan Laura. Sedangkan Kristan tak berani berteriak karena Laura mengancam akan membunuh mamanya. Kau lihat sekarang kan Gamma? Kenjo, orang yang kalian sangat sayangi akan mati di tanganku persis seperti ibuku. Kalian semua akan mati, teriak Laura. Laura, beraninya kau? Apa kau sudah gila? Pekik Gamma dengan wajah marah dan khawatir apalagi melihat putra dan istrinya yang tampak tak berdaya karena perempuan tidak waras itu. Lepaskan mereka, teriak Kenjo. Yang lain tak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua takut kalau sampai wanita itu melakukan sesuatu yang buruk pada Luna dan Kristan. Lepaskan? Hahaha. Laura malah tertawa seperti anak kecil. Aku akan membunuhnya di depan matamu, ucap Laura dengan mata tawa jahat yang keluar dari mulutnya. Sialan kau Laura, apa maumu? Teriak Gamma. Tunggu sebentar, kalian sudah mengenaliku ya? Hahaha, hebat sekali kalian. Aku tahu pasti kalian sudah mengetahui kalau aku tetap bertahan hidup kan? Haha, ternyata kalian licik juga, ucap Laura. Sial, umpat Gamma. Mereka semua terdiam, Laura menatap mereka dengan tatapan kemenangan. Kalian semua duduk berlutut atau aku tembak bocah ingusan ini, ucap Laura sambil menunjuk mereka. Cepat, teriak Laura lagi. Astaga, telinga anakku bisa sakit kalau kau berteriak sekencang itu, dasar perempuan jalang. Gumam Luna yang bisa didengar mereka semua dengan jelas. Membuat Gamma, Aiden, Alex, Bima, dan Ken saling melirik. Hei, kalian berlutut saja, biarkan dia merasa menang dulu. Aku ingin tiduran sebentar, lumayan menikmati drama sore hari. Bisik Luna melalui earphone-nya. Ya Tuhan, ampunilah hambamu ini, kenapa kami bisa punya adik sepauk Luna? Batin Aiden sambil menatap ke langit. Astaga Luna, kau benar-benar ratu drama, apalagi ini? Batin Alex. Bisa-bisanya dia santai di saat seperti ini, dasar adik tengil. Ucap Ken mengumpat Luna di dalam hatinya. Aku tahu apa yang kau pikirkan Kak Ken, ha? Bisik Luna yang melihat wajah suram Ken sambil menatap dirinya. Mereka semua berlutut di depan Laura, bukan menuruti permintaan Laura tetapi menuruti perintah Luna. Nah bagus, Kak Bima pegang Kak Selin dengan bagus. Itu Pak, Kak Selin kelihatan gimana sih? Ucap Luna yang sempat-sempatnya mengomel di situasi genting seperti ini. Astaga Luna, kau dan Kristan sedang dalam bahaya. Kenapa kau bisa sesantai itu? Ucap Bima pelan. Selin menoleh ke arah suaminya. Dia juga sama khawatirnya dengan mereka semua. Hei, santai Kak. Nikmati drama nenek lampir ini. Lagi pula kalian kan capek tadi jadi sekalian istirahat bentar. Bisik Luna. Mereka semua memutar malas kedua bola mata mereka. Luna melirik ke arah Laura yang berdiri dengan jarak 5 meter darinya. Dia mengangkat tangannya tinggi ke atas lalu membuat bahaya isyarat yang hanya dimengerti oleh si kembar dan bayi-bayi di rumah mereka.
Kristo melihat tangan mamanya. Nak, majulah ke depan dan pura-pura menangis. Bantu kakakmu Kristan, Mama akan mengurus nenek lampir. Luna mengirimkan pesan isyarat itu pada Kristo. Dengan cepat, Kristo mengerti, namun yang lain malah berpikir kalau Luna sedang bermain-main di sana, membuat mereka tak habis pikir dengan wanita itu. Hua, abang Kristan, hua. Kristo tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya, membuat mereka semua terkejut, apalagi Laura. Dia benar-benar kesal dengan suara anak itu. Diam kau anak cengeng, atau aku tembak kau, teriak Laura kesal dan marah. Ada apa sayang? Tanya Gama sambil memeluk Kristo. Pak, Kristo ikut rencana Mama dulu ya, kalian tenang, itu tidak berbahaya, bisik Kristo sambil pura-pura menangis. Wah abang Kristan, kasih abang Kristan samaku. Hiks, abang, teriak Kristan sambil berlari ke arah Laura, membuat wanita itu hilang fokus, ditambah lagi dengan Kristan yang malah ikut menangis. Wah dek, abang mau sama adik Kristo? Wah, rengekan si kembar terdengar menggema di tempat itu, membuat Laura benar-benar hilang fokus. Hai, ribut sekali kalian, teriak Laura yang malah melepaskan Kristan dari tangannya dan mati kalian, teriak Laura sambil mengarahkan pistolnya ke arah si kembar yang saling berpelukan dan menangis. Bruk, jret. Yang ambruk bukan si kembar tapi Laura yang ambruk karena sengatan listrik dari Mama. Dua bocil yang pintar akting itu. Laura seketika itu kejang-kejang, pistol yang ada di tangannya terhempas, tubuhnya menggelepar di atas tanah. Luna tersenyum dengan senjata sengat listrik itu. Dia mengambil pistol yang dipegang Laura dan blup, gelembung-gelembung sabun keluar dari pistol mainan itu, membuat mata mereka semuanya terbelalak. Bagaimana bisa, itulah yang mereka pikirkan. Hahaha, good job Meishan, seru Luna sambil menghampiri si kembar. Si kembar menatap mamanya dan langsung mengamburkan pelukan mereka pada Luna. Sejujurnya kedua bocah itu takut mamanya kenapa-napa, apalagi Kristan. Dia melihat bagaimana Laura memukul kepala Luna dengan kuat tadi. Mama baik-baik saja, ada yang sakit? Pertanyaan itu langsung keluar dari mulut kedua bocah itu. Mama baik-baik saja sayang, kalian juga kan? Maaf ya, ucap Luna sambil memeluk kedua putranya. Hiks, abang mau cepat besar biar bisa jaga mama. Abang gak mau mama dipukul orang lain. Pokoknya gak boleh ada yang jahatin mama, ucap Kristan masih menangis. Adek juga gak mau mama kenapa-napa, kami mau cepat besar. Hiks, ucap Kristo. Anak mama, kalian buat mama terharu sayang, ucap Luna.